Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Fat Tauhid RN. Sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sekiranya channel ini bermanfaat. Baik, langsung saja kita masuk ke materi inti. Yang pertama, arti sholat. Sholat secara bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah syara berarti menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa hamba kepada Tuhannya mengagungkan kebesarannya dengan khusyuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah dalil-dalil tentang sholat. Adapun dalil-dalil yang mewajibkan sholat di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan tunduklah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah olehmu salat karena salat mencegah kamu dari kejahatan dan dari mungkar, yaitu pekerjaan yang buruk dan keji. Kemudian di surah yang lain, di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah olehmu akan Tuhanmu, serta berbuatlah kebajikan agar kamu memperoleh kemenangan. Itulah beberapa dalil yang mewajibkan solat. Adapun dalil-dalil al-hadis yang mewajibkan solat antara lain yaitu yang berbunyi al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasumur ramadana wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yang artinya Islam ialah bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah, mengerjakan solat 5 waktu, memberi zakat, melakukan puasa pada bulan Ramadan, dan menjalankan ibadah haji jika mampu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga adalah syarat-syarat wajib solat. Syarat-syarat wajib solat itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah Islam. Islam, jadi yang menjadi syarat wajib pertama dalam solat adalah harus Islam. Jadi orang yang mengerjakan solat harus beragama Islam. Jika dia bukan Islam, maka dia tidak bisa disebut sebagai sedang mengerjakan solat, karena yang harus mengerjakan solat adalah Islam. Kemudian rukun yang kedua adalah suci. Suci dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan, haid dan nifas. Nifas itu setelah melahirkan selama 40 hari. 40 hari kemudian mandi junub, baru bisa mengerjakan sholat. Sedangkan haid itu adalah siklus datang bulan seorang wanita setiap bulannya.
jaraknya bisa antara 3 sampai 7 hari, kemudian bisa melaksanakan sholat. Nah, kemudian syarat wajib sholat yang yang ketiga adalah sampai dakwah Islam kepadanya. Yaitu jika belum sampai dakwah Islam kepadanya, maka dia belum wajib untuk melaksanakan sholat, karena belum ada penyampaian dakwah. Orang tersebut belum mengetahui kewajiban tentang sholat. Nah, kemudian yang keempat adalah berakal. Nah, berakal di sini adalah artinya tidak gila atau berakal, bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu. Kemudian yang keempat balik artinya sudah wajib atau sudah dikenai hukum untuk melaksanakan seluruh syariat-syariat agama. Nah, balik untuk laki-laki jika sudah mimpi basah atau mimpi di malam hari kemudian tiba-tiba basah. Kemudian untuk perempuan sudah mens atau haid. Nah, itu tanda-tanda balik untuk perempuan. Kemudian yang terakhir adalah ada pendengaran. Nah, jadi seseorang wajib sholat itu jika dia mendengar seruan-seruan azan, seruan-seruan atau panggilan-panggilan azan. Nah, demikian syarat-syarat wajib sholat. Nah, selanjutnya syarat-syarat sahnya sholat. Nah, syarat sahnya sholat ada 5. Yang pertama adalah suci badannya dari 2 hadas. Jadi suci badan dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil itu adalah seperti buang air kecil, kemudian BAB. Nah, itu adalah hadas kecil. Nah, sedangkan hadas besar yaitu kalau perempuan seperti tadi hadas haid, kemudian nifas, kemudian laki-laki setelah berhubungan dengan istrinya atau pasangannya. Nah, itu hadas besar. Nah, kemudian yang kedua adalah bersih badan. Jadi badan harus bersih, kemudian pakaian dan tempatnya. Jadi selain badan, pakaian juga harus bersih, kemudian tempat untuk melaksanakan sholat harus bersih dari najis atau kotoran. Nah, kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat ini ada 2 bagian. Bagian yang pertama untuk laki-laki adalah antara pusat dan lutut. Nah, sedangkan bagi wanita seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kemudian yang keempat, syarat sahnya sholat yang keempat adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat, maka sholat tersebut bisa dikatakan tidak sah. Jadi harus masuk waktu sholat. Jadi kita juga harus bisa mengetahui waktu-waktu sholat secara baik dan benar. Kemudian yang kelima adalah menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat. Jadi kalau tidak menghadap kiblat, kalau kita mengetahui kiblatnya ketika kita sholat, kemudian kita membelakangi ataupun menyamping dari kiblat, maka sholat kita dianggap tidak sah. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah rukun sholat. Nah, tentang rukun sholat ini dirumuskan menjadi 13 perkara. Yang pertama adalah niat. Nah, niat artinya menyengaja di dalam hati untuk melakukan sholat. Nah, misalnya berniat di dalam hati, sengaja saya sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Begitulah seterusnya untuk tiap-tiap macam sholat dengan niat yang tertentu pula. Nah, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuma fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya barang siapa bahwasanya segala perbuatan tergantung kepada niatnya, dan setiap manusia akan mendapat sekedar
apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena menuntut keridhaan Allah dan Rasul, nah hijrahnya itu sampai kepada keridhaan Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang hijrahnya karena keduniaan yang hendak diperolehnya atau disebabkan wanita yang hendak dikawininya, maka hijrahnya itu adalah karena tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu yang pertama, rukun sholat yang pertama. Nah, kemudian berikutnya adalah rukun kedua, yaitu berdiri. Nah, berdiri bagi orang yang kuasa atau bagi orang yang mampu. Nah, jika tidak bisa berdiri boleh duduk, jika tidak bisa duduk boleh berbaring. Nah, ini untuk orang-orang yang tidak bisa berdiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram sembari membaca Allahu Akbar. Nah, berdasarkan hadis yang direwetkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha takbiratu wa tahliluha taslim." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci solat ialah bersuci, pembukanya membaca takbir dan penutupnya ialah memberi salam. Nah, kemudian yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Nah, tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda di hadis lain, "La tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab." Yang artinya solat tidak cukup sah jika tidak dibaca padanya surah Fatihah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sah, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Abu Hatim. Nah, kemudian yang kelima adalah ruku'. Ruku' dengan tumakninah. Tumakninah itu artinya dengan waktu yang cukup, tidak tergesa-gesa. Jadi ada jeda antara ruku', antara satu gerakan dengan gerakan lain. Nah, itu yang disebut dengan tumakninah. Nah, ruku dan tumakninah artinya membungkuk, sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangannya memegang lutut. Nah, itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "La tujzi'u salatul la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud." Nah, artinya solat tidak cukup bila seseorang tidak meluruskan punggungnya di waktu ruku dan sujud. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Nasa'i, Tirmizi. Nah, kemudian yang keenam adalah ittidal dengan tumakninah. Artinya bangkit, bangun dari ruku dan kembali tegak lurus dengan tumakninah. Nah, berdasarkan keterangan Abu Humaid mengenai sifat Rasulullah SAW ketika ruku, wa idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman hatta ya'udu kullu faqari ila makani. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya, dan jika ia mengangkatkan kepalanya maka ia pun berdiri lurus hingga kembali setiap ruas punggung itu ke tempatnya semula. Nah, kemudian yang keenam, sujud 2 kali dengan tumakninah, yaitu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening dan hidung ke atas lantai. Nah, ada beberapa anggota-anggota sujud yang perlu kita ketahui. Nah, anggota-anggota sujud itu ialah muka, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya Nabi SAW menyuruh agar sujud itu pada 7 macam anggota dan supaya seseorang tidak merapatkan rambut atau kainnya sewaktu sujud, yakni kening, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki.
Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim dan Nasai. Nah, cara sujud yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini juga disabdakan dalam sebuah hadis yang artinya Wa'il bin Hujur berkata, saya melihat Nabi SAW apabila beliau sujud, beliau meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya dikeluarkan oleh imam yang empat. Kemudian berikutnya adalah yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Artinya bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sebentar. Nah, sementara menanti sujud yang kedua. Kemudian yang kesembilan adalah duduk untuk tasyahud awal. Kemudian yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Nah, di waktu duduk di rakaat yang terakhir membaca salawat. Kemudian yang ke-11 adalah membaca salawat atas Nabi. Artinya setelah selesai tasyahud akhir, maka dilanjutkan membaca pula salawat atas Nabi dan keluarganya. Kemudian yang keempat adalah mengucap salam. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Artinya berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan. Jadi tidak boleh niat itu diakhirkan, begitupun juga dengan salam tidak boleh di awal. Itu artinya tertib, artinya sesuai dengan urutan rukun, tidak boleh tertukar-tukar. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pembatal solat atau hal-hal yang membatalkan solat. Nah, adapun yang membatalkan solat ialah yang pertama berhadas kecil maupun besar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Au jaa ahadum minal ghaid," atau jika salah seorang di antaramu keluar dari kakus atau toilet, maksudnya buang air baik kecil maupun besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Faqala rajulun min Hadramaut, mal hadathu ya Aba Hurairah? Qala fusa'un au durat. Artinya, telah bersabda Rasulullah SAW, Allah tidak menerima solat seseorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Maka berkatalah seseorang laki-laki dari Hadramaut, apa maksudnya hadas ya Abu Hurairah? Kentut atau berak, ujarnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kemudian yang kedua, terkena najis yang tidak bisa dimaafkan. Yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja selain bacaan solat. Nah, walaupun dengan satu huruf yang memberi suatu pengertian. Dalam sebuah riwayat diterangkan, diterima dari Zaid bin Arqam, katanya, kami pernah bicara dalam solat, yang seseorang mengajak temannya di sampingnya bicara hingga turunlah ayat, dan tegaklah kamu menyembah Allah dengan khusyuk. Maka sejak itu kami diperintah diam dan dilarang berbicara. Kemudian yang keempat, sengaja meninggalkan sesuatu rukun atau syarat salat tanpa uzur, misalnya terbuka auratnya, membelakangi kiblat. Nabi SAW bersabda kepada orang Badui yang tidak menyempurnakan solatnya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembali bersolat karena engkau belum cukup solatnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, tertawa terbahak-bahak. Nah, ini yang membatalkan solat, tertawa sampai terbahak-bahak. Kemudian yang keenam, bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, ini juga masih menjadi perdebatan di kalangan ulama-ulama atau menjadi khilafiyah. Kemudian yang ketujuh adalah mendahului imam sampai 2 rukun. Ya, maksudnya di sini adalah ketika imamnya sudah sujud, dia masih berdiri. Sudah sujud, tapi dia masih berdiri. Kemudian yang ke-8, yang terakhir adalah murtad, yakni keluar dari Islam. Nah, jika dia sudah tidak Islam, maka batallah solatnya. Karena salah satu syarat sah solat adalah harus Islam.
Nah, demikian mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.